Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bekasi. Saya Rusdi Jatbinto SPDI dari SDN Kalijaya 01. Saya Ibu Heri Prastiawati dari SDN Sukaindah 02. Saya Lisa Anita Sari dari SDN Sukarapih 01. Akan mengadakan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Hari ini Bapak menjadwalkan jadwal coaching ya? Ya, Dengan benar coach sekali, Bu. Bapak. Jadi sebelum melakukan coaching, ada beberapa pernyataan nih. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Pak. Nah, di sini antara coach dan coach itu nanti kan Bapak akan melakukan coaching, ada coach dan coach nanti akan saya amati dengan memberi penilaian apakah sudah masuk ke dalam alur tirta ya yang akan Bapak laksanakan nanti, dan bagaimanakah coach dan coach itu merespon atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, lalu bagaimana menanggapi dari permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana nanti akhirnya solusi yang akan didapat. Nah, di sini di proses coaching itu kan ada prinsip coach ya Pak ya. Ada di situ ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan merumuskan potensi. Dan nanti di dalam diskusinya itu kompetensi apa nih? Ya, kompetensi dari yang akan Bapak kembangkan itu apa saja? Ya, baik Bu, terima kasih. Dalam proses coaching saya nanti sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya, Bu. Seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin ketiga-tiganya itu saya kembangkan ketika saya sedang proses coaching, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk proses kompetensi coaching yang Bapak lakukan itu di yang secara spesifik ya Pak, yang secara spesifik yang akan Bapak observasi itu kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari ketiga tadi yaitu mendengarkan dengan aktif, Bu. Kenapa mendengarkan dengan aktif ini saya kembangkan secara spesifik? Karena jika mendengarkan itu secara utuh, penuh, dan juga aktif, maka kehadiran saya pada saat coaching itu full, Bu. Dan juga di situ saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Ya, jadi itu ya yang akan Bapak lebih spesifik akan Bapak lakukan. Jadi dengan cara Bapak menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach Bapak, nanti beliau itu akan memberikan solusi ya. Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Bapak lakukan, dia setidaknya akan membuat atau mendorong coach Bapak itu menjadi mempunyai ide-ide baru bagaimana untuk mencari solusinya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, satu lagi pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan sama Bapak? Ya, indikator ketercapaian yang saya inginkan pada saat proses coaching tersebut,
saya ingin memaksimalkan proses coaching tersebut dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing si coach ini menemukan ide-ide yang dapat menjadi solusi jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach itu, Bu. Oh ya, mudah-mudahan ya untuk coaching yang akan Bapak lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, jadi nanti bisa selesai dengan cepat ya Pak ya. Amin. Ya, itu aja, silakan Bapak untuk melakukan coaching Bapak dengan coach Bapak. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam, Bu Lisa. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik Pak Rusdi. Ya. Ya walaupun ada sedikit ganjalan nih di hati saya yang mau saya share sama Pak Rusdi. Apa nih yang mau di-share nih? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Rusdi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Jadi begini Pak, saya kan pelajar kelas 5 ya Pak. Jadi di kelas saya itu ada beberapa anak yang tidak pernah mengerjakan PR gitu Pak. Jadi saya sudah mencoba beberapa cara agar anak tersebut mau mengerjakan PR, tapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Begitu Bapak. Oh, jadi yang mengganggu pikiran Ibu akhir-akhir ini adalah ada beberapa anak ya Bu ya yang tidak pernah mengerjakan PR. Lalu dari obrolan kita ini Bu, apa tujuan dan harapan untuk Ibu? Iya. Jadi harapan saya obrolan kita hari ini dapat memberikan solusi itu dari permasalahan yang saya hadapi tersebut Bapak. Oh, oke. Ya, dari skala 1 ya sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan itu, Bu? Iya. Jadi saya rasa dari skala 1 sampai 10 saya ada di posisi atau level 5 nih Pak gitu, karena saya melakukan perbaikan kepada anak tersebut sudah dengan cara memberikan nasihat, memberikan teguran secara halus, memberi pendekatan persuasif agar anak tersebut mau melaksanakan tanggung jawabnya, terutama mengerjakan PR. Alhamdulillah ada progres positif dari 6 anak yang tadinya tidak mengerjakan PR sama sekali, sekarang masih tersisa 1 anak nih Pak yang menjadi kendala saya. Jadi saya sempat berpikir keras strategi apa lagi ya yang harus saya kembangkan sehingga anak tersebut mampu mengembangkan sikap positifnya sehingga mau mengerjakan PR. Begitu Bapak. Oh, oke. Nah Bu, menurut Ibu peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Menurut saya ya Pak ya, jadi kemungkinannya yang akan saya lakukan, saya akan menghubungi kedua orang tua atau orang tua dari murid tersebut. Saya akan berdiskusi, bermusyawarah kepada beliau atas permasalahan yang dihadapi anaknya ini gitu Bapak. Karena saya juga sebelumnya sempat berdialog juga dengan wali kelas di kelas sebelumnya, kelas 4. Ternyata anak ini waktu kelas 4 juga sudah mempunyai perilaku seperti itu gitu Bapak, kurang disiplin dalam mengerjakan tugas begitu Bapak. Oh ya Bu ya, jadi ada komunikasi Bu ya yang Ibu akan lakukan. Iya betul Bapak. Yaitu komunikasi dengan orang tua dan juga Ibu flashback murid tersebut, ternyata di kelas sebelumnya memang anak itu seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bapak. Dan kemudian Bu, solusi yang Ibu ambil untuk memecahkan masalah Ibu tadi kan seperti
komunikasi Betul, ya dengan iya. orang tua. Nah, ini kapan ya Bu kemungkinan rencana itu dapat Ibu laksanakan? Iya. Jadi saya akan melaksanakan untuk segera menghubungi kedua orang tuanya dalam waktu dekat, Bapak. Oh gitu. Iya, jadi si anak ini ternyata Pak, setelah saya lakukan diagnostik awal, ternyata anak ini memang mempunyai kekurangan dalam pemahaman materi, Bapak, terutama di matematika. Jadi saya akan menghubungi kedua orang tuanya untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk melaksanakan bimbingan belajar atau tambahan belajar untuk anak tersebut. Saya harapkan mungkin dengan bimbingan belajar tersebut anak ini dapat mempunyai kompetensi yang lebih pada pengetahuan sehingga dia mempunyai motivasi untuk mengerjakan PR, begitu Bapak. Oh, jadi itu langkah-langkah Ibu ya. Betul Bapak. Untuk merubah anak itu dapat menyadari sepenuhnya bahwasannya PR itu memang harus dikerjakan gitu ya Bu ya. Betul Bapak. Iya. Lalu apa tolak ukur keberhasilan rencana Ibu tersebut Bu? Ya. Tolak ukur keberhasilan dari rencana saya ini tentu saja saya akan melihat progres positif dari perkembangan anak tersebut. Artinya dia mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan PR, dan alhamdulillahnya lagi apabila mengerjakan PR dan nilainya juga baik, begitu Bapak. Gitu ya, hebat sekali tuh Bu ya. Nah, setiap rencana pasti kan ada tantangannya ya Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Bu? Iya, yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut tentu saja saya tidak berputus asa. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru. Saya akan meminta saran, meminta masukan dari mereka atas permasalahan yang saya hadapi ini, begitu Bapak. Oh ya, berarti ada kemitraan juga ya, atau kolaborasi, atau ada yang membantu turut serta dalam rencana Ibu tadi seperti itu ya. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung coaching dan Ibu tadi sudah menemukan solusinya sendiri. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Rusdi. Hari ini perbincangan yang kita lakukan sangat memberi pencerahan, dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Rusdi sampaikan. Ternyata saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, begitu Bapak. Iya, oke Bu Lisa, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Dan membuahkan hasil yang baik juga. Amin. Saya akan memantau perkembangan dari rencana Ibu karena saya juga punya catatan-catatan. Ya, Pak. Terus semangat dalam belajar dan juga mencari solusi-solusi bagi anak-anak kita yang bermasalah. Terima kasih Bapak. Ya, sukses selalu. Terima kasih Pak Rusdi. Iya, makasih Bu ya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, saya sudah mengamati hasil coaching Bapak tadi. Di sini saya ingin bertanya, setelah kegiatan coaching yang telah dilaksanakan sama Pak Rusdi tadi, coba Pak Rusdi berikan refleksi atas kegiatan coaching tersebut Pak. Ya, alhamdulillah tadi saya telah melaksanakan coaching terhadap coaching saya sesuai dengan alur Tirta. Saya sebelum alur Tirta saya menanyakan kabar dulu agar obrolan itu cair dan juga bersahabat. Kemudian menanyakan masalah-masalah yang sedang dialami oleh Koci, dan juga kemudian masuk ke dalam alur Tirta
yaitu tentang tujuan dari obrolan yang telah saya lakukan atas proses coaching tadi. Terus juga saya mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach. Setelah saya mengidentifikasi masalah-masalah pada coach, saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggali potensi yang terdapat pada coach agar dia bisa menemukan dan mengembangkan ide-idenya untuk mengatasi masalah. Kemudian setelah itu saya juga menanyakan tentang tanggung jawab. Setelah ide-ide, gagasan-gagasan yang telah ditemukan oleh coach tersebut, saya minta tanggung jawabnya, karena bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi ada aksinya, Bu, agar masalah yang dialami oleh coach itu dapat teratasi atau terselesaikan dengan baik. Seperti luar biasa ya Pak ya yang sudah Bapak lakukan tadi. Setelah saya mengamati proses coaching yang Bapak lakukan tadi, boleh kan saya memberikan umpan balik ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai observer, saya di sini bisa melihat Bapak sudah melakukan alur tirta yang diharapkan. Bapak tadi sudah menanyakan tujuan dari coachingnya, sudah mengidentifikasi masalah, lalu sudah merencanakan ya rencana aksinya, lalu sudah juga menanyakan tanggung jawabnya. Nah, di sini Bapak sudah memiliki kompetensi mendengarkan aktif yang baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh kan ya saya bertanya satu lagi ya Pak? Boleh. Ada satu pertanyaan ini, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan? Ya mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan, bagaimana sih saya bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain atau coach dengan gaya bahasa yang menarik, yang santun, yang sopan, dan juga kalimat-kalimat yang tersusun dan juga enak didengar. Juga berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berlatih juga berlatih tentang coaching agar saya dapat menguasai dengan baik dan benar proses coaching tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Jadi mudah-mudahan ya Bapak bisa melaksanakan coaching selanjutnya dengan permasalahan yang ada ya Pak ya. Mungkin itu hasil observasi dari saya dan terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa melakukan coaching kembali. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Kabar Wati hari ini Alhamdulillah baik. ya. Beberapa hari yang lalu Bu Wati menghubungi saya untuk membantu melakukan observasi proses coaching yang akan Bu Wati laksanakan hari ini. Betul Ibu? Ya, betul Bu. Ya, sebelum proses coaching hari ini kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa nanti selama proses coaching dilakukan, saya akan mengobservasi Ibu berdasarkan apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi ya, karena alur tirta itu berarti nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan sudah memuat tujuannya, sudah ada identifikasi masalah, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada tanggung jawab. Begitu ya Ibu ya. Nah, Bu Wati, saya ingin menanyakan kompetensi apa nanti yang akan Bu Wati capai dalam proses coaching nanti, Bu? Ya, kompetensi yang
yang ingin saya capai itu pertama kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya ya. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana nih yang spesifik ingin diobservasi nih Bu? Ya, dari ketiganya ya saya ingin yang paling spesifik yang akan saya itu ada mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif setidaknya itu kan sudah ada kesadaran penuh di situ, terus ada juga pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana nanti akan timbul ide-ide baru dari coach saya. Iya. Semoga nanti proses coaching nanti bisa mengembangkan kompetensi Ibu dalam mendengarkan aktif ya Ibu ya. Oke, selanjutnya selama proses coaching nanti indikator ketercapaian atau harapan apa yang ingin Ibu capai dengan proses coaching nanti? Ya, di dalam proses coaching nanti yang ingin saya capai itu di pertanyaan berbobot, di mana nanti saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk coach saya agar coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan akhirnya nanti akan timbul ide-ide barunya. Nanti ide-ide baru itu akan muncul seperti itu Bu. Bagus ya Bu Atia, semoga proses coaching yang nanti akan Bu Atia lakukan dengan coach Ibu akan dapat menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menemukan ide baru dan akhirnya coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang beliau hadapi, begitu ya Ibu ya? Ya, baiklah. Berarti kita sudah bisa memulai proses coaching hari ini Bu? Ya, bisa Bu. Iya, tolong dipanggil untuk rekan atau coach Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Sehat Bu Wati? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Gimana Pak Rusdi sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Bu, ada waktu kan Bu ya untuk saya berbincang-bincang dengan Ibu. Saya ingin sekali menyampaikan masalah saya nih Bu ya di kelas. Ketika saya mengajar tentang pelajaran materi surat Al-Hujurat ayat 13, di situ kan capaian tujuannya adalah anak bisa membaca surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Nah, setelah saya mengajar, ternyata dari 31 anak hanya ada 10 anak yang baru bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar Bu. Jadi ada 21 siswa yang belum bisa Bu untuk membaca surat Al-Hujurat dengan baik dan benar Bu. Ya, jadi permasalahan Bapak yang Bapak hadapi adalah ada 21 anak yang belum bisa membaca surat Al-Hujurat. Sebelum kita melanjutkan percakapannya, tujuan dari pembicaraan Bapak kali ini itu apa? Ya, saya ingin dari pembicaraan kita ini Bu, saya ada solusi nih Bu. Bagaimana anak saya yang 21 siswa itu yang belum bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar, bisa dia membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar, dan tujuan capaian pembelajaran dapat tercapai Bu dengan maksimal. Itu Bu. Ya, jadi tujuannya seperti itu ya Pak. Kalau dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan itu sekarang sudah ada di level berapa? Menurut saya pembelajaran yang telah saya lakukan atau laksanakan, saya merasa baru ada di level 5 Bu. Karena saya rasa masih banyak anak yang belum bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar Bu. Pengen saya, harapan saya ini dapat menaikkan level saya Bu. Mudah-mudahan di angka 9 Bu. Jadi di angka 9 itu
anak-anak tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, mudah-mudahan di angka 10 Bu, kayak gitu Bu. Ya. Jadi harapannya ya Pak, sungguh baik sekali ya, harapannya itu sudah sangat baik ketika angka 5 sudah mencapai ke level 9 itu adalah hal yang sangat baik ya. Ya Bu. Nah, lalu apa yang akan Bapak lakukan atau metode-metode apa yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin ya Bu ya. Saya ingin merubah kali Bu, merubah pembelajaran saya yang tadinya model pembelajaran saya itu modelnya bentuknya ceramah. Saya ingin bervariasi Bu. Saya ingin merubahnya dengan model seperti mereka berkelompok, terus juga ada tutor sebaya. Mungkin dengan mengganti metode atau model pembelajaran saya yang tadinya mungkin klasik seperti tadi ceramah, dirubah dengan berkelompok, tutor sebaya. Ya, harapan saya mudah-mudahan itu kompetensi yang dimiliki anak dapat meningkat, terutama dalam membaca Al-Quran Bu. Luar biasa ya ide Bapak, itu metode yang akan Bapak laksanakan. Sejauh ini apakah sudah merasa berhasil dari metode-metode yang sudah Bapak terapkan? Ya, tadi yang saya terapkan itu saya rasa belum begitu semuanya Bu ya. Tadi akan saya coba metode berkelompok dan juga tutor sebaya, dan saya juga ingin mencoba berkolaborasi dengan guru kelas ya, karena kalau guru kelas kan itu setiap hari yang ketemu dengan anak, sedangkan saya sebagai guru bidang studi hanya seminggu sekali ketemu dengan anak. Jadi saya inginkan ada kerjasama dari guru kelas agar anak yang belum bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar ini, kata per kata atau kalimat per kalimat, sedikit demi sedikit dia mulai terangkat pencapaiannya Bu. Seperti ketika anak itu belum masuk ke dalam kelas berbaris, kemudian masuk satu persatu, ada satu kata yang dia ucapkan, kemudian dia masuk. Mungkin dengan trik seperti itu anak-anak tergugah untuk mau mempelajari dan juga membaca surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin berkomunikasi dengan orang tua, apakah anak-anak ini di rumah belajar kayak gitu Bu. Ya, karena waktu luang di rumah mereka itu lebih banyak dibandingkan di sekolah Bu. Jadi mungkin nanti saya tanya lewat WA dan lain sebagainya gitu Bu. Ya, berarti secara tidak langsung bahwa Bapak sudah menemukan ya solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi. Selain tadi yang sudah Bapak sebutkan itu, ada lagi tidak atau ide-ide yang baru? Lalu ketika ada ide baru itu, langkah untuk selanjutnya itu Bapak bagaimana atau apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Bagaimana langkah-langkah ke depannya, dan supaya pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa lebih baik lagi? Ya, mungkin selain saya komunikasi dengan orang tua, saya coba juga agar orang tua itu, jika orang tua tidak bisa membaca Al-Quran, tolong untuk anaknya diarahkan ke pengajian agar dia itu belajar Al-Quran di pengajian oleh gurunya atau ustadznya. Kemudian agar ada bukti yang konkret, mungkin dipoto sama orang tua, dan fotonya itu anak sama ustadznya atau gurunya, guru pengajiannya. Kemudian foto tersebut dikirimkan ke saya. Jadi
Di situ oh saya percaya anak ini di rumah mengaji kepada ustadz atau ustazahnya kayak gitu. Dan komitmen saya akan berusaha ya Bu ya. Ini tadi untuk besok-besok saya akan berusaha merubah model pembelajaran saya yang tadinya hanya ceramah, membaca ulang. Saya akan coba mereka berkelompok tutor sebaya biar mereka itu aktif dalam belajar. Dan juga saya ingin berkolaborasi dengan guru kelas biar dia itu setiap hari membaca Al-Quran. Dan juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua tentang belajar mengajinya di rumah kayak gitu Bu. Ya, bagus sekali ya ide-ide yang Bapak berikan dan langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan untuk kedepannya. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik lagi dan Bapak akan bisa meningkatkan level selanjutnya yang bisa Bapak harapkan. Ya. Nah, dan secara tidak langsung juga Bapak sudah menemukan solusinya. Lalu yang Bapak rencanakan juga nanti mungkin akan bisa merubah pembelajaran yang Bapak harapkan ya, bisa menaikkan level. Terus setelah Bapak berbicara tentang masalah Bapak, lalu Bapak sudah menemukan solusinya, bagaimana nih perasaan Bapak nih sekarang nih? Ya alhamdulillah setelah saya ngobrol berbincang-bincang dengan Ibu, saya merasa lega ya, saya merasa senang dan teratasi yang tadinya saya bagaimana ini anak bisa baca Quran dengan baik. Jadi saya menemukan sendiri ya ide-ide saya. Jadi ternyata saya juga ada ide gitu kan untuk bisa saya kembangkan dan saya terapkan. Ini terima kasih banyak nih Bu. Saya merasa senang berbincang-bincang dengan Ibu. Saya juga ada solusi ya, lega rasanya seperti itu Bu. Iya, saya juga merasa senang ya sudah bisa membantu Bapak. Mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajarannya akan lebih baik. Amin. Dan lain kali mungkin kita bisa berbicara lagi dalam hal-hal yang lainnya. Siap, gitu siap. ya. Karena ini sudah selesai, ya saya juga berterima kasih sudah bisa kita sharing ya. Lain waktu kita bisa sharing lagi. Ya, Ibu. saya akhiri aja ya Ya. percakapan kita untuk kali ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Wati sudah dapat melaksanakan coaching tadi dengan Pak Rusdi. Ya. Bagaimana Bu Wati, refleksi apa yang bisa Ibu sampaikan dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Rusdi tadi? Ya, kegiatan yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Rusdi. Tadi Pak Rusdi itu berbicara tentang masalahnya, lalu dia menemukan solusinya. Dan di situ saya sebagai coach itu fokus ke pertanyaan berbobot saya kepada Pak Rusdi, lalu Pak Rusdi menjawab pertanyaannya juga dengan baik, lalu fokus ke ide-ide baru yang dia berikan dalam permasalahannya juga. Itu refleksinya. Jadi Pak Rusdi itu dia mempunyai masalah, akhirnya dia menemukan solusinya. Seperti itu Bu, dengan pertanyaan berbobot yang saya buat juga di situ. Jadi dengan kata lain, indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan kepada saya di awal sudah dapat tercapai, Iya, gitu ya Bu sudah, ya. sudah, Bu. Iya. Sekarang saya boleh ya Bu ya menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya, betul Bu Wati sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik. Ada tujuan di sana, ada identifikasi masalah, ada juga rencana aksi, dan ada juga tanggung jawab. Tadi terbukti dari Bu Wati juga menanyakan komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Rusdi ya Bu ya. Terkait dengan indikator ketercapaian juga tadi
Bu Wati menyampaikan ingin menjadi pendengar yang aktif. Di sana saya juga sudah melihat bahwa Bu Wati sudah dapat menjadi pendengar yang aktif. Terbukti dari respon-respon yang Ibu berikan terhadap jawaban yang disampaikan oleh Pak Rusdi. Itu sangat bagus, lalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Rusdi mampu menemukan ide, gagasan dan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Rusdi tadi. Jadi sudah sangat bagus ya Bu Wati ya. Ini penilaian berdasarkan rubrik. Jadi Ibu sudah melalui alur tirta dengan sangat bagus, dengan sangat baik, sudah lengkap. Lalu juga kompetensi dari inti dari proses coaching juga sudah Ibu lalui. Mungkin memang teknik komunikasi ya Bu ya. Teknik komunikasi ini bisa kita kuasai dengan agenda coaching yang mungkin lebih dari sekali, 2 kali atau 3 kali. Jadi perlu latihan begitulah ya Bu ya. Sama seperti saya juga harus selalu latihan untuk coaching ini agar teknik komunikasi bisa lebih flowly, lebih mengalir gitu ya Bu ya. Begitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengamatan yang saya lakukan hari ini berdasarkan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Rusdi berjalan dengan sangat baik, dan ketercapaian yang tadi harapan yang Bu Wati inginkan di awal tadi dapat tercapai. Alhamdulillah ya Ibu ya. Selanjutnya nih di penghujung kegiatan kita hari ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching-coaching selanjutnya nih Bu? Ya mungkin untuk kedepannya ya, untuk melakukan coaching itu kan tidak hanya satu kali dilaksanakan gitu kan. Beberapa dari coaching yang saya lakukan sekarang ini, saya jadi ingin meningkatkan. Saya sering melakukan coaching untuk selanjutnya gitu, supaya saya itu bisa menjadi seorang coach atau coach yang baik juga. Jadi dengan cara terus menerus melakukan coaching yang setiap teman atau rekan sejauh itu pasti punya permasalahan ya Bu. Jadi dengan cara coaching itu mungkin kita bisa menemukan solusinya seperti itu mungkin. Alhamdulillah, amin ya Bu ya. Semoga kita sama-sama bisa mengembangkan terus kompetensi sehingga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan kita bisa memberikan pendampingan kepada rekan-rekan sejawat dengan lebih baik lagi. Begitu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi proses coaching hari ini. Di lain waktu saya tunggu kembali ini ya coaching selanjutnya sehingga kita bisa terus berinovasi untuk sesuatu yang lebih baik lagi untuk sekolah kita khususnya. Gitu ya Ibu ya. Terima kasih Bu Wati. Ya, sehat-sehat selalu. Iya. Bu Lisa. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rusdi. Ya, sehat selalu ya Bu ya. Iya, amin. Pak Rusdi juga semoga sehat selalu. Hari ini Bu Lisa akan mengadakan coaching ya? Iya Pak. Baik. Sebelum mengadakan coaching, saya akan menjadi observer atau pengamat bagi Ibu. Selanjutnya kita akan diskusikan rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian bagi saya terhadap Ibu selaku coach yang akan nanti Ibu laksanakan sesuai dengan alur tirta. Nanti apakah ya coaching Ibu itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Terus apakah nanti Ibu itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching, dan apakah nanti Ibu itu memberikan perhatian yang penuh dan juga mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Dan juga jangan sampai lupa bahwasannya coach itu jangan sampai lupa dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, terus juga proses kreatif dan juga memaksimalkan
potensi. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti proses coaching itu berjalan? Baik Pak, yang saya harapkan kompetensi yang nanti akan terjadi pada proses coaching itu yaitu saya memiliki kehadiran penuh mendampingi coach dalam menghadapi permasalahan yang beliau hadapi. Lalu saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif sehingga bisa merespon apa yang menjadi keluh kesah beliau. Dan yang ketiga, saya juga memiliki kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide gagasan yang dapat membantu coach menemukan solusi dari permasalahan beliau. Begitu Bapak. Oke Bu ya, berarti ingin ketiga-tiganya ya Iya. dikembangkan seperti tadi, kehadiran penuh, terus juga mendengarkan aktif. Betul. Dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Betul, bagi coach. Nah, selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu saya ingin dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak. Dari teknik komunikasi yang saya miliki sekarang, setidaknya saya bisa membantu coach dalam menemukan ide gagasan dari permasalahan yang beliau hadapi saat ini. Begitu Bapak. Oh iya, bagus sekali itu Bu ya. Iya. Jadi dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini memancing Betul bagi Bapak. coach untuk dia menemukan ide-ide yang brilian bagi coach untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, lanjutnya Bu, indikator ketercapaian apa dan tujuan yang diinginkan untuk dikembangkan Bu? Iya. Indikator ketercapaiannya, saya ingin proses coaching yang saya lakukan dengan coach saya ini dapat menemukan solusi. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, akhirnya coach dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, dengan ide gagasan yang pastinya dapat memberikan dampak bagi coach sendiri. Begitu Bapak. Oke Bu, sangat luar biasa sekali ya Bu ya dalam indikator ketercapaiannya. Mudah-mudahan nanti proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih Bapak. Ya, selamat melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Bagaimana nih Bu Wati? Kemarin Ibu sempat menyampaikan kepada saya kita mau ngobrol-ngobrol hari ini, begitu ya? Ya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya hari ini, Bu? Ya, saya mau menyampaikan ya Bu, saya punya unek-unek. Iya. Di sekolah saya ingin mencari solusi juga di sini, bicara sama Ibu, ngobrol sama Ibu. Jadi saya di kelas menemukan anak, saya kan mengajar di kelas 1 Bu. Jadi saya menemukan ada beberapa anak itu yang belum bisa baca Bu. Ya karena saya di kelas 1 ya. Iya. Jadi anak yang belum bisa baca itu kan saya punya siswa 33. Yang untuk anak 20 ini sudah bisa membaca. Cuma yang 10 anak ini Bu tidak bisa membaca ya. Jadi saya bingung juga bagaimana sih caranya nih supaya anak saya itu setidaknya walaupun dia tidak lancar membaca, dia bisa sedikit demi sedikit membaca. Seperti itu Bu, yang ada selalu aja di pikiran saya seperti itu. Iya. Jadi unek-unek Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya hari ini, banyak anak di kelas Ibu yang belum bisa baca, Ya, begitu ya Ibu ya. ya. Lalu tujuan yang ingin Ibu capai, yang Ibu harapkan dari bincang-bincang dari obrolan kita hari ini apa Ibu? Nah, saya bertujuan gini Bu. Jadi saya menemukan solusi
solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana sih caranya nih, solusinya seperti apa supaya anak saya itu bisa membaca, itu Bu. Iya. Tujuannya seperti itu, jadi saya harus bisa memberikan solusi yang terbaik juga. Semoga ya Bu ya, obrolan kita hari ini dapat mengarah kepada solusi yang Ibu cari dari permasalahan Ibu ya Bu ya. Nah sekarang Bu, dari skala 1 sampai 10 Ya. posisi Ibu ada pada level berapa Ibu? Kalau saya lihat sih nih Bu, kalau dari level ya, saya paling bisa level 5 kayaknya Bu. Oh Level 5, Iya. sepertinya baru ada di level 5. Kenapa? Karena saya merasa bahwa anak yang belum bisa membaca itu memang masih perlu banyak bimbingan kan ya. Jadi belum bisa mencapai ke 10, pengennya sih 10 kan Bu ya. Iya. Tetapi kayaknya kalau untuk mencapai ke level 10 tuh sepertinya ya tidak mungkin terlalu ini ya. Jadi saya setidaknya itu ketika saya ada di level 5 sekarang, saya membuat perubahannya ya minimal di level 7 lah. Ya, betul. Peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil untuk Ibu mencapai level 7 itu apa Bu? Ya, mungkin gini Bu ya, kalau di kelas 1 itu kan belajar membaca itu kan hal yang menurut saya itu tantangan besar seorang guru kelas 1 ya. Kenapa? Karena beberapa siswa itu kan tidak sama bagaimana cara menangkap pembelajarannya. Ya mungkin cara saya itu dengan cara metode pembelajaran, bagaimana cara membaca yang baik agar siswa itu bisa membaca dengan baik juga walaupun dengan cara sedikit demi sedikit. Contohnya umpamanya saya memberikan PR. Memberikan PR untuk di rumah agar anak itu pertama dia bisa menulis dan sekaligus membaca dengan dibantu sama orang tua, itu yang pertama. Yang kedua itu dengan lagu-lagu Bu. Jadi dengan cara lagu-lagu untuk yang pengalaman saya itu untuk kelas 1 itu mudah itu Bu, ketika dia itu harus membaca contoh BABA itu. Jadi anak-anak itu antusias, senang. Jadi akhirnya mereka itu sedikit demi sedikit bisa gitu. Jadi seperti hafalan, tetapi ketika menghafal sekaligus juga belajar tentang huruf dan angka di situ. Sangat Iya. bagus sekali, itu sangat hebat rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi itu. Bu, kapan rencana ini akan Ibu lakukan Bu? Untuk rencana yang akan saya kembangkan, yang akan saya lakukan, langkah-langkah untuk selanjutnya itu mungkin secepatnya ya Bu ya. Untuk minimal itu 1 minggu saya akan mencoba. Untuk 1 minggu dengan metode baru yang saya lakukan, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Yang mudah-mudahan saya pengennya levelnya setidaknya dari 5 itu ke 7 atau 8. Iya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu Bu yang saya lakukan. Jadi untuk kedepannya saya selalu memberikan tugas-tugas, selalu dalam pembelajaran itu dengan cara-cara tadi seperti bernyanyi supaya mereka juga menghafal gitu ya. Kadang kalau membaca itu dengan menghafal, kalau untuk anak sekarang itu cepat tuh. Enggak seperti ya kalau kita itu monoton dengan membaca, mungkin itu kurang ya. Tetapi ketika anak dibantu oleh alat-alat yang sekarang sudah canggih, ya sudah ada juga sih kadang-kadang perubahannya seperti itu Bu. Iya. Lalu tolak ukurnya nih Bu, tolak ukur keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan tuh apa? Tolak ukurnya? Tolak ukurnya itu dari cara mereka belajar. Jadi dari hari ke hari itu kan akan terlihat bagaimana hasilnya. Jadi cara belajar mereka, lalu daya tangkap mereka itu sudah menjadi tolak ukur saya juga bahwa anak itu sudah mencapai tujuan. Contohnya ketika tidak bisa membaca, dia minimal bisa membaca. Hebat sekali Bu Wati, bagus sekali rencananya. Tadi juga akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Dalam waktu dekat, tolak ukurnya juga jelas bahwa adanya progres positif yang akan dicapai oleh murid begitu ya Bu ya. Lalu komitmen apa
yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, saya melakukan itu salah satunya itu dengan berkolaborasi, Bu. Kita berkolaborasi dengan orang tua. Karena kan di sekolah, terutama di kelas 1 itu kan belajar itu hanya beberapa jam. Untuk sisanya itu kan adanya di rumah. Jadi saya selalu berusaha berkolaborasi dengan orang tua untuk membantu mereka juga belajar. Mereka bisa belajar di sekolah bersama saya dan bisa belajar di sekolah di rumah itu bersama orang tuanya. Jadi kita berkolaborasi. Jadi kita akan tahu bagaimana perkembangan anak dengan cara berkolaborasi seperti itu. Ya, dari komitmen tadi yang Ibu sampaikan, insya Allah sih saya punya keyakinan bahwa rencana Ibu ke depannya akan dapat berjalan dengan baik dan akan menemukan hasil yang baik ya Ibu ya. Ya. Lalu di penghujung kegiatan coaching kita, apakah apakah yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, yang saya dapatkan, Bu, kalau dari perasaan saya lega juga ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata bahwa masalah yang saya hadapi itu ada solusinya juga. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu juga tadi, jadi membuat saya, oh iya ternyata saya punya solusi sendiri nih, gitu. Iya, jadi punya solusi dan saya juga merasa lega, bisa berbicara sama Ibu, bisa mengeluarkan apa yang jadi permasalahan saya, yang akhirnya saya itu menemukan sendiri masalahnya, menemukan sendiri masalah dan solusinya. Jadi rasa senang juga bisa berbicara sama Ibu. Alhamdulillah ya Bu Wati ya. Jadi kegiatan coaching kita hari ini sudah menemukan jawaban. Bu Wati sudah dapat menemukan jawaban dari permasalahan Ibu dengan rencana yang akan Ibu lakukan secepatnya. Semoga rencana yang tadi Ibu sampaikan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya ingin melihat progresnya nih ke depan nih. Mungkin kita minggu depan akan bertemu lagi sehingga saya dapat menanyakan perkembangan dari ketercapaian yang Ibu sampaikan hari ini. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Bu Wati. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum. Ya Bu Lisa, alhamdulillah proses coaching tadi saya lihat berjalan dengan lancar dan baik ya Bu ya. Coba Bu tadi merefleksi ya hasil coaching Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi Bu? Iya, menurut saya ya Pak ya, tadi alur Tirta sudah dapat saya lakukan, menentukan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi juga sudah saya gali dari Bu Wati, lalu tanggung jawab juga sudah saya tanyakan bahwa Bu Wati berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut, lalu kompetensi inti dari proses coaching juga sudah dapat saya lakukan. Saya merasa bahwa tadi kegiatan coaching tadi sudah baik menurut saya Bapak. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Tadi juga saya sudah mengamati dari proses coaching Ibu telah menerapkan alur Tirta yang begitu sesuai, baik dan juga lancar dengan tadi menanyakan tujuan dari proses coaching kepada coaching, terus juga Ibu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coaching dan juga Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memancing ya agar si coaching itu dapat mengemukakan dan menemukan ide-ide yang bagus agar si coaching dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tadi ada di rencana aksi dan juga terakhir Ibu mengingatkan bahwasanya ide-ide tersebut harus ada aksinya atau tanggung jawabnya dan juga meyakinkan dan juga menguatkan ide-ide yang telah didapat oleh si coaching. Dan selanjutnya juga ada progres ya, bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi ada tindak lanjutnya agar masalah-masalah yang sedang dilakukan ya, sedang ada
pada koci itu dapat terselesaikan seperti itu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah Ibu tadi telah melakukan proses koci sesuai dengan alur tirta dan juga sesuai dengan prinsip coach seperti tadi, yaitu memberikan kehadiran yang penuh, juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif sehingga si koci ini merasa diperhatikan, ada rasa empatinya kayak gitu ya Bu ya. Terus saya ingin bertanya kepada Ibu ya, potensi apa lagi yang Ibu kembangkan ya setelah coaching tadi Bu? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan agar saya dapat lebih ekspor gitu ya Pak ya. Di kegiatan coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan teknik komunikasi Bapak. Jadi ya tadi kan saya ingin melakukan atau dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching selanjutnya saya ingin mempunyai teknik komunikasi yang bagus agar proses coaching jauh lebih santai, jauh lebih flowy, maksudnya mengalir begitu, agar obrolan itu tidak seperti obrolan bercerita yang berbobot begitu Bapak. Saya harapkan saya dapat memiliki teknik komunikasi seperti itu sehingga coach dapat nyaman bercerita kepada saya begitu Bapak. Oh, oke Bu, sangat bagus sekali Bu ya. Potensi yang akan Ibu kembangkan Nadia. Mudah-mudahan Ibu dapat mengembangkan terus proses coaching ini dan Ibu juga memberikan manfaat bagi yang lain dan sukses selalu buat Ibu, semangat terus Bu. Amin, terima kasih Bapak. Ya, oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.